Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita, NIM 211920948 dari Prodi Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Stres dalam Kerja terhadap Produktivitas Organisasi. Lingkungan pekerjaan dalam suatu organisasi dapat mendorong terjadinya stres kerja. Stres kerja merupakan segala kondisi pekerjaan yang dipersepsikan karyawan sebagai suatu yang dapat menimbulkan penekanan emosi saat kerja. Menekankan kerja akan memberikan dampak pada lingkungan organisasi, terutama dalam hal produktivitas kerja organisasi dan merugikan karyawan itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tadi, saya tertarik untuk membahas pengaruh stres dalam kerja terhadap produktivitas organisasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tentang pengertian stres kerja. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Orang-orang yang mengalami stres menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis sehingga mereka sering menjadi marah-marah, agresif, tidak dapat rileks, atau memperlihatkan sikap yang tidak kooperatif. Stres kerja adalah perasaan yang menekan atau merasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja tampak dari gejala antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, melakukan yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, dan tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Dampak stres kerja dapat menguntungkan atau merugikan karyawan. Dampak yang menguntungkan diharapkan akan memacu karyawan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan bersemangat sebaik-baiknya. Namun jika stres tidak mampu diatasi, maka akan menimbulkan dampak yang merugikan karyawan. Nah, berikut ini beberapa dampak dan akibat yang menimbulkan stres, yaitu pertama, subjektif, berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali, emosi, penghargaan diri yang rendah, gugup, dan kesepian. Kedua, kognitif, berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurangnya perhatian sensitif terhadap kritik, dan hambatan mental. Ketiga, komitmen organisasi dan loyalitas berkurang. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa stres adalah suatu keadaan yang bersifat internal, yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik, lingkungan, situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol. Terjadinya stres kerja adalah dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara karakteristik kepribadian karyawan dengan karakteristik aspek-aspek pekerjaannya, dan dapat terjadi pada semua kondisi pekerjaan di mana gejala-gejala stres dapat dilihat dari watak, fisik, perilaku, emosional, interpersonal seseorang yang mengalami perubahan dari biasanya. Dan untuk mengatasi stres, kita dapat menggunakan manajemen stres dengan pendekatan yang disesuaikan dengan masalah yang kita hadapi. Dan stres dapat menyebabkan dampak pada diri kita, baik dampak negatif maupun dampak positif, yang dapat memengaruhi bagaimana langkah kita ke depannya untuk lebih matang dalam bertindak dan tidak gegabah, sehingga dapat menangani masalah dengan baik, yang dapat mengurangi dampak negatif dari stres dengan belajar dari pengalaman dan mencoba trik manajemen stres tersebut. Stres dalam bekerja sebaiknya dikurangi dengan berbagai teknik pengurangan stres yang dapat digunakan, serta manajemen stres tersebut dengan baik, karena hal tersebut mampu mencegah stres dalam bekerja serta meningkatkan kreativitas dalam bekerja. Selain baik bagi karyawan atau pekerja, juga baik bagi perusahaan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.